Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expos 2022. KSI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expos perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini, kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expos 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2022 pada sesi Public Expos oleh PT Vale Indonesia Tbk. Adapun acara Public Expos Live 2022 diadakan dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Kuku Wicaksono dari PT Bursa Efek Indonesia akan bertindak sebagai moderator pada siang hari ini untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Vale Indonesia Tbk. Sebagai informasi singkat, PT Vale Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 16 Mei 1990 dengan kode perdagangan INCO yang bergerak di bidang usaha pertambangan nikel. Sehingga perseroan masuk ke dalam sektor basic material dan industri metal and minerals. Saat ini PT Vale Indonesia Tbk memiliki hak konsesi pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara dengan total konsesi seluas 118.000 hektar. Selanjutnya kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expos Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English or Indonesian, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants that in the Public Expos Live 2022 session, there is an English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, click mute original audio to hide the speaker's voice and only active the interpretation voice. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari perseroan. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Febriani Edi, selaku Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Selamat siang, Ibu Febriani. Selamat siang Pak Kuku, selamat siang semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Bapak Bernardus Irmanto selaku Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Selamat siang. Bapak selamat siang. Selamat siang Pak Kuku, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada Bapak Adriansyah Caniago selaku Direktur PT Vale Indonesia Tbk. Selamat siang Pak Adriansyah. Selamat siang Mas Kuku, selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga Pak. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan di aplikasi Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kemudian di akhir acara akan ada pengundian door prize masing-masing sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bagi para peserta yang ingin berpartisipasi, bisa mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan, dan link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Oke. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi pemaparan, akan ada video company profile dari PT Vale Indonesia Tbk.
PT Vale Indonesia telah menerapkan operasi pertambangan berkelanjutan di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. PT Vale juga telah mengumumkan proyek pengembangan di 2 wilayah, yakni Blok Bahodopi di Sulawesi Tengah, juga Blok Pomalaa di Sulawesi Tenggara. Selama lebih dari setengah abad beroperasi, PT Vale menjalankan proses pertambangan dan pengolahan nikel dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu wujud prinsip keberlanjutan tersebut adalah penggunaan energi dari sumber energi terbarukan. Kami memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan melalui pengoperasian 3 unit pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karebe. Ketiga PLTA atau hydropower plant kami menghasilkan daya listrik rata-rata sebesar 365 MW. Kehadiran 3 PLTA ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Listrik dari PLTA milik PT Vale juga didistribusikan ke masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Dari sisi operasional, PT Vale memanfaatkan beberapa instrumen untuk menekan emisi karbon. Pertama, Modular Screening Station untuk menghemat penggunaan truk angkut. Kedua, pembatasan bukaan lahan. Ketiga, pembentukan kembali permukaan lahan berdasarkan standar lereng dan pengembalian tanah pucuk atau topsoil. Keempat, merevitalisasi dan mereklamasi lahan. Hingga Juni 2022, total keseluruhan lahan yang telah direklamasi mencapai 3.338 hektar dengan total pohon mencapai 4,1 juta. PT Vale juga melakukan rehabilitasi lintas batas di atas lahan seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Guna memenuhi kebutuhan rehabilitasi lahan dan penanaman kembali, kami memiliki fasilitas pembibitan atau nursery. Nursery berkapasitas 700.000 bibit per tahun. Nursery PT Vale juga memproduksi berbagai jenis tanaman asli atau native species dan tanaman endemik yang merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan, kami sangat memerhatikan pengolahan air limbah. Kami memiliki fasilitas kolam sedimentasi atau sediment pond. Kolam-kolam sedimentasi tersebut terintegrasi dengan fasilitas lamella gravity settler dengan kapasitas 16 juta meter kubik. Aspek sosial kami masukkan pula ke dalam unsur keberlanjutan. PT Vale memiliki program pemberdayaan masyarakat atau PPM. Program ini bersifat memajukan, memandirikan, dan selaras dengan program pemerintah. Program ini terselenggara atas kolaborasi antara PT Vale dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kontribusi PT Vale untuk negara telah mencapai 1,4 miliar dolar untuk periode 2019 hingga 2021. Pada aspek pengelolaan, kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami juga menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan menerapkan operasi yang sesuai dengan aspek keberlanjutan, kami juga berkomitmen menjadi perusahaan karbon netral di tahun 2050. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun agenda yang nanti akan dipaparkan oleh manajemen PT Vale Indonesia Tbk, antara lain mungkin bisa
next slide. Yang pertama adalah tentang PT Vale Indonesia Tbk yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Febriani. Lalu yang kedua ada kinerja operasi dan keuangan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Bernardus. Selanjutnya ada terkait dengan lingkungan dan sosial yang nanti akan disampaikan oleh Pak Adriansyah. Dan yang terakhir ada rencana pertumbuhan yang nanti dikembalikan kepada Bapak Bernardus. Tanpa berpanjang lebar, untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Febriani Edi. Untuk Ibu Febriani Edi, kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Kukuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat bergabung di Public Expose Live 2022 PT Vale Indonesia Tbk pada hari ini Rabu 14 September 2022. Sebelum acara ini kami lanjutkan, perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara ya paparan kita hari ini. Saya sendiri adalah Presiden Direktur Perseroan, Ibu Febri. Kemudian ada Bapak Adrian Sacaniago, Wakil Presiden Direktur, Pak Aat, dan kemudian ada Pak Bernardus Irmanto, Direktur Keuangan Perseroan. Berikutnya presentasi bisa masuk ke slide ya. Oke, makasih. Selama setengah abad lebih beroperasi di Indonesia, kami tumbuh menjadi salah satu perusahaan tambang mineral terkemuka dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Slide berikutnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menggunakannya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai one pager kami yang menghubungkan antara tujuan perusahaan, nilai-nilai perusahaan, perilaku utama, fokus kami, dan terakhir adalah ambisi kami. One pager ini ibarat kompas yang memandu kami dalam menentukan arah strategis perusahaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Slide berikutnya. Saya mulai dari tujuan. Bagi saya ini penting sekali, karena tujuan ini mendasari mindset dan semua perilaku dan kebijakan kami. Tujuan kami hadir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Jadi ada penekanan yang sangat tinggi pada kualitas hidup dan juga masa depan dan kebersamaan. Kemudian saya masuk ke nilai-nilai kami. Nilai-nilai yang kami yakinin adalah pertama, kehidupan adalah hal yang terpenting. Jadi ini artinya bagi kami safety dari keselamatan dari karyawan, kontraktor, dan komunitas di mana kami beroperasi harus selalu menjadi yang pertama prioritas. Kemudian melakukan hal yang benar, do what is right. Kemudian menghargai semua orang-orang yang telah membangun perusahaan kami, kemudian mewujudkan tujuan, dan terakhir menghargai bumi dan masyarakat. Maka dari itu di PT Vale kinerja kami ukur dari 3P, people, profit, dan planet. Jadi tidak hanya profit, tapi juga bagaimana aspek people dan planet. Slide berikutnya. Pada Oktober 2020, kami telah menyelesaikan pemegang saham asing telah menyelesaikan penjualan dan pengalihan 20% saham kepada Inalum. Hal ini lebih lanjut adalah untuk memenuhi kewajiban divestasi berdasarkan amandemen KK tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh PT Vale dan Pemerintah Republik Indonesia. Berikut ini juga tampil komposisi direksi kami. Saat ini 3 dari 4 anggota direksi kami adalah WNI. Dan salah satu direksi kami asing akan kemudian ada suksesi, akan digantikan oleh warga negara Indonesia juga dalam waktu singkat ya, sebentar lagi. Berharap kami segera ini bisa dilakukan. Kemudian sekitar 9.000 pekerja kami, 6.000 kontraktor, 3.000 karyawan, 99,7% adalah Indonesia. Kemudian 86,6% dari Luhut Timur, kabupaten di mana kami beroperasi saat ini di Sorowako. Selain itu, kami juga menghasilkan banyak SDA di pertambangan dan industri nikel yang bisa dilihat di sini sekarang alumni Vale yang bekerja dan memimpin pertambangan dan pabrik nikel lainnya di tanah air. Slide berikutnya. Berikut ini adalah gambar wilayah konsesi kami di Kepulauan Sulawesi, ada terbagi menjadi di 3 provinsi ya. Kami telah berproduksi sejak era tahun 70-an dan setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkannya. Bisa dilihat kami mulai dari awal sekali operasi kami itu hanya 1 lini produksi dan kemudian terus berekspansi sampai saat ini sudah 4 lini produksi.
Nah, kalau dilihat memang beberapa tahun terakhir tingkat produksi menurun. Hal itu dikarenakan furnace tanur listrik keempat kami yang merupakan tanur listrik tertua ya di dunia, sekitar 20 tahun. Akhirnya kami dapat membangun ulang ya. Membangun ulang, shutdown-nya dimulai 14 Desember tahun lalu dan berlangsung sekitar 5-6 bulan. Syukur alhamdulillah sudah rampung ya, di bulan Juli sudah rampung semua, dan saat ini proses ramping up-nya pun berjalan lancar. Tentu kami berharap dengan nanti furnace 4 ini setelah kita rebuild, ramping up-nya saat ini lancar, bisa kemudian menaikkan kembali ke posisi awal kapasitas produksi kami. Slide berikutnya, ini adalah sejarah penting perjalanan PT Vale dan tahapan yang kami lalui di perjalanan perseroan. Sejarah eksplorasi itu sebenarnya dimulai pada tahun 20-an ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada eksplorasi. Kemudian tahun 68 menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang kemudian diperbaharui pada tahun 96 dan menyusul amandemen KK pada tahun 2014. Selama 5 dekade operasi, PT Vale membawa eksplorasi nikel Indonesia menjadi pemimpin pasar di antara produsen-produsen primer nikel di dunia. Slide berikutnya. Produk kami berupa nikel matte. Produk ini memiliki kandungan rata-rata sebesar 78% nikel dalam matte dan sekitar 1-2% kobalt dan sisanya sulfur. Perlu dicatat juga bahwa 78% tingkat nikel ini adalah salah satu dengan kemurnian tertinggi ya, produk dengan kemurnian tertinggi di Indonesia saat ini. Seluruh nikel matte kami ini dikirimkan ke Jepang berdasarkan long term mastic agreement. Kontrak ini memberikan kepastian kepada PT Vale karena tidak ada resiko pasar, karena harus diambil berapapun kami produksi. Kemudian slide berikutnya. Berikut ini alur penambangan dan produksi kami. Jadi secara umum penambangan biji nikel kami dimulai dengan pemindahan tanah pucuk dan lapisan penutup ke area yang telah ditentukan. Kemudian kami menambang biji nikel saprolit untuk dibawa ke tempat penumpukan sementara, di mana biji dipaparkan di udara terbuka untuk menurunkan kadar airnya. Lalu untuk area yang telah ditambang, mulai dilakukan rehabilitasi lahan pasca penambangan. Selanjutnya, Bapak Bernardus Imanto akan melanjutkan dengan agenda kinerja operasi dan keuangan. Silakan Pak Anto. Terima kasih Bu Febri. Bisa ke slide selanjutnya. Baik, seperti kebanyakan pabrik pengolah nikel yang menggunakan teknologi pyrometallurgy, energi adalah salah satu penyumbang biaya yang paling besar. Jadi PT Vale mempunyai keunggulan kompetitif karena kami memiliki dan mengoperasikan 3 PLTA dengan kapasitas listrik sebesar 365 MW. Jadi 4 tanur yang tadi Ibu Febri sebutkan dengan kapasitas 315 MW bisa kami penuhi sepenuhnya dari 3 PLTA yang kami miliki. Jadi itu memberikan keunggulan kompetitif dari sisi biaya produksi kepada perseroan. Slide selanjutnya. Volume produksi pada semester pertama tahun 2022 itu 13% lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama di tahun 2021. Tadi Ibu Febri sudah menyebutkan bahwa lebih rendahnya produksi ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan proyek pembangunan kembali Tanur 4. Jadi pembangunan ini sudah diselesaikan dan kemudian kami sudah melakukan heating up sejak tanggal 18 Juni tahun 2022. Dan heating up juga sudah diselesaikan. Harapan kami adalah di paruh kedua tahun 2022, produksi kami akan kembali normal. Selanjutnya. Laba yang diperoleh oleh perusahaan tetap positif dalam siklus komoditi yang sulit, karena kami juga fokus untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengoptimalkan biaya produksi. Selain itu, perseroan juga diuntungkan karena kondisi harga nikel yang baik pada paruh pertama tahun ini. Perseroan merealisasikan harga rata-rata jual sebesar 40% lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, periode sebelumnya. Kemudian beban pokok pendapatan meningkat dari 142,3 juta menjadi 213,9 juta di triwulan kedua tahun 2022.
kenaikan ini didorong oleh harga komoditas dan juga pembayaran royalti yang lebih tinggi. Jadi kami karena kenaikan harga nikel kami harus membayar royalti lebih tinggi, tapi kenaikan harga batu bara dan juga minyak itu mendorong juga biaya produksi yang lebih tinggi. Pada kuartal kedua tahun 2022, PT Vale mengeluarkan belanja modal sekitar 44,8 juta. Ini sekitar 6% lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal yang dikeluarkan pada triwulan pertama tahun 2022. Slide selanjutnya. Grafik ini seperti biasa yang sering kita tunjukkan, itu menunjukkan perbandingan antara harga realisasi rata-rata nikel kami dengan beban pokok pendapatan kas per unit penjualan. Jadi dari grafik ini terlihat bahwa margin positif tetap terjaga karena kami senantiasa berhati-hati dalam mengontrol pengeluaran kami meskipun ada kenaikan pada beban pokok pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas dan royalti yang tadi saya jelaskan. Slide selanjutnya. Pada tabel ini ditunjukkan terdapat tren penurunan konsumsi bahan bakar minyak dan batu bara secara year on year, terutama disebabkan karena produksi yang lebih rendah, tadi sudah dijelaskan karena pembangunan kembali tahun 4. Konsumsi batu bara yang lebih rendah diimbangi dengan konsumsi HSFO yang lebih tinggi. Kemudian pada triwulan kedua tahun 2022, baik harga HSFO, kemudian diesel dan batu bara meningkat sangat signifikan, masing-masing 21%, 22% dan 49% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ya. Jadi bahan bakar dan bahan bakar minyak dan batu bara ini masih merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya produksi PT Vale. Selanjutnya. Kas dan setara kas perseroan pada tanggal 30 Juni tahun 2022 dan 31 Maret 2022 masing-masing sebesar 586 juta US dollar dan 518 juta US dollars. PT Vale akan senantiasa berhati-hati mengontrol pengeluaran dan menjaga ketersediaan kas, terutama kami harus mencadangkan kas untuk mengeksekusi proyek-proyek pengembangan kami yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, saya mempersilahkan Bapak Adiansah Caniago untuk melanjutkan dengan agenda lingkungan dan sosial. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Anto. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi kami untuk membahas lingkungan dan sosial. Oke, seperti kita ketahui bersama saat ini tema utama di dunia adalah transisi ke energi bersih. Kita tahu bahwa bumi tidak bisa lagi menunggu, karena itu harus dilakukan sesegera mungkin. Untuk itu diperlukan banyak sekali mineral-mineral penting, di antaranya nikel. Nah, disinilah posisi strategis kita di Indonesia dengan cadangan nikel yang banyak, kurang lebih sekitar 22% dari cadangan dunia. Kita berkesempatan untuk bisa berperan aktif dalam transisi ke energi baru dan terbarukan. Namun demikian, partisipasi kita ini pun juga membawa tantangan besar untuk memastikan bahwa pembangunan ini berkelanjutan. Slide berikutnya. Berikut adalah proses pembuatan baterai listrik, dimulai dari proses mining sampai akhirnya dikonsumsi oleh auto industri. Sebagai bagian dari solusi, tentunya kita juga harus memperhatikan rantai proses ini. Proses mulai dari proses penambangan, pengolahan logam dasar, termasuk nikel, haruslah ramah lingkungan dan mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Nah, Indonesia salah satu sumber utama nikel dan tentunya juga harus mempromosikan praktek penambangan yang berkelanjutan. Slide berikutnya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Febri di awal, kami di Vale kinerja kami berfokus pada 3P, people, planet, dan profit. Jadi kami tidak hanya fokus terhadap profit, kami juga harus tetap memperhatikan people dan planet. Kinerja kami secara periodik diukur berdasarkan 3P ini. Tambahan informasi, kami adalah salah satu-satunya perusahaan penambangan, alhamdulillah, dan pemrosesan nikel
yang mendapatkan Green Proper di tahun 2021. Tekad kami adalah terus mempertahankan dan meningkatkan performa kami. Slide berikutnya. Oke. Dalam program sosial kami mempunyai prinsip 3 pilar, di mana 3 pilar ini harus bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain. Dimulai dari pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Bisa dilihat dalam gambar pohon berikut. Berdasarkan 3 pilar ini, kami mengembangkan program-program unggulan yang bisa dikategorikan menjadi 3 grup besar. Yang pertama adalah pengembangan kawasan pedesaan mandiri, PKPM kami sebutnya, strategic partnership, dan yang terakhir adalah strategic contribution. Di slide ini bisa dilihat beberapa program unggulan kami. Yang pertama adalah pertanian sehat ramah lingkungan, padi free organik. Saat ini sudah 252 orang binaan dan mengcover 46 hektar area yang kami akan terus tingkatkan. Selain itu ada juga program UMKM dan UMKM Herba. Semuanya ini kami kombinasikan ke dalam satu jejaring sosial yang kami namakan PKP. Yang pada intinya semua pengembangan masyarakat harus berdasarkan interaksi kawasan. Slide berikutnya. Kami pun bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan agrobisnis dan pariwisata. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah hibah bandara di Sorowako kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi lokal, ya, terutama untuk pariwisata. Slide berikutnya. Berikut adalah Bu Febri juga sudah sampaikan di awal, adalah kami sangat berkomitmen kepada lingkungan. Salah satunya bisa terlihat dengan adanya fasilitas pembibitan yang kami punya di Sorowako sekitar 2,5 hektar, sanggup untuk memproduksi bibit sampai dengan 700.000 benih per tahun. Sebagian kami konsumsi untuk aktivitas reklamasi, sebagian kami donasikan untuk rehabilitasi dan juga keanekaragaman hayati di tempat kami beroperasi. Berikutnya. Oke. Dalam hal sustainable energy, kami juga mempunyai roadmap atau peta jalan dengan target adalah net zero di 2050. Namun interim target di 2030 kami berkomitmen untuk memotong sampai dengan 33% emisi gas rumah kaca. Dimulai dari 2019, beberapa quick win sudah kami lakukan, dan juga paralel penyusunan proyek itu sendiri. Di 2021-22 ini kami sudah masuk ke dalam project development dan realisasi beberapa program. Di antaranya tentu adalah penggunaan electric vehicle, baik untuk light vehicle dan juga truk. Saat ini di Sorowako sudah ada 1 light vehicle dan 1 truk elektrik yang kami jadikan pilot. Rencananya dalam 1 tahun ini kami akan studi mengenai persiapan-persiapan, dan setelah itu akan kami roll out dalam 1 program untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca di 2030. Ada juga banyak inisiatif lain, tentunya utamanya mengenai konversi energi ke LNG. Diharapkan ini bisa mengurangi sampai dengan 28% GRK. Berikutnya. Oke. Mungkin berikutnya saya akan sampaikan kembali ke Pak Anto yang akan menerangkan mengenai rencana pertumbuhan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, mungkin ke slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat bersama-sama beberapa proyek pengembangan PT Vale dengan total investasi lebih dari 8 miliar US dollar, dan ini akan dieksekusi bersama dengan partner. Beberapa sudah kami sampaikan sebelumnya ke pasar juga. Pertama adalah proyek Bahodopi untuk memproduksi ferronikel dengan nilai investasi untuk tambang dan juga untuk pabriknya sendiri sekitar 2,5 miliar US dollars
untuk memproduksi dalam range 73 sampai 80 kiloton. Jadi estimasi proyek ini akan dimulai di akhir tahun 2022, kemudian diselesaikan di tahun 2025. Untuk Pomala, ini juga sudah kami sampaikan sebelumnya, kami akan membangun pabrik HPAL dengan kapasitas produksi 120.000 ton nikel dalam MSP, kemudian nilai investasinya sekitar 4,5 miliar, estimasi proyeknya juga kurang lebih sama, 2022 sampai 2025. Yang terakhir kemarin kami baru menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan penandatanganan Head of Agreement bersama Huayu untuk membangun HPAL juga, tapi di Sorowako dengan kapasitas 60 kiloton MHP, nilai total investasi tambang dan juga HPAL-nya sekitar 2 miliar. Kemudian terkait dengan estimasi proyek, tergantung dari FID-nya, kami perkirakan mungkin bisa dieksekusi mulai tahun 2023 dan akan selesai 2026. Slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama, kami akan membangun pabrik menggunakan teknologi RKEF dengan kapasitas produksi 73 sampai 80 ribu ton nikel dalam ferronikel. Pabrik ini akan dibangun rencananya nanti di kawasan industri Sambalagi di Sulawesi Tengah dan akan menggunakan pembangkit listrik tenaga gas bumi yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini berbeda dibandingkan dengan kebanyakan RKF yang sudah dibangun di Indonesia, mereka menggunakan PLTU, batu bara, sedangkan pabrik yang akan kami bangun, kami sudah bersepakat dengan partner, kami akan menggunakan LNG sebagai sumber energi, sehingga kami bisa tetap mempertahankan komitmen kami terhadap emisi rendah karbon di pabrik yang akan kami bangun. Jadi ini nantinya akan menjadi pabrik dengan intensitas emisi karbon paling rendah nomor 2 di Indonesia. Yang paling rendah saat ini adalah pabrik kami juga yang ada di Sorowako. Selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, ini hanya untuk menunjukkan peta jalan dekarbonisasi proyek Bahodopi di kawasan industri Sambalagi. Seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya memang ini melalui diskusi dan negosiasi yang cukup alot dengan partner, tetapi pada akhirnya kami bersama partner menyepakati bahwa kami tidak akan menggunakan batu bara sebagai sumber energi di pabrik yang akan dibangun nantinya. Kemudian juga kami menyepakati beberapa langkah untuk lebih jauh mengurangi emisi karbon di pabrik itu nantinya. Jadi kalau bisa dilihat Bapak Ibu, tipikal RKEF dengan tenaga sumber energi batu bara itu mempunyai intensitas emisi karbon sekitar 80 sampai 100. Kemudian yang ada di Bahodopi nantinya akan dibangun mempunyai intensitas emisi karbon sekitar 35 dan kemudian akan lebih rendah lagi setelah kami mengeksekusi beberapa inisiatif yang telah disepakati dengan partner. Dari 8 tahun pertama kami juga sudah mempunyai langkah-langkah yang disepakati dengan partner dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lain. Selanjutnya. Ini hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu kami kenapa kami memilih Tisco dan Singhai sebagai partner dalam pembangunan pabrik di Bahodopi. Tentu saja kami ingin memilih partner yang terbaik untuk bisa merealisasikan proyek ini dengan baik, mengeksekusi dengan baik. Tisco seperti Bapak Ibu mungkin ketahui adalah salah satu penghasil stainless steel terbesar dan salah satu subsidiary dari Baowu, salah satu BUMN di Cina gitu ya. Mereka mempunyai kemampuan finansial yang sangat baik yang akan mendukung proyek ini. Kemudian Singhai, kenapa Singhai? Singhai adalah penghasil NPI paling besar di Cina dan mereka mempunyai pengalaman dan juga kapasitas eksekusi yang sangat-sangat baik. Mereka membangun RKEF sampai dengan tahun 2014 itu setiap 18 bulan itu membangun menambah satu lini produksi RKEF di Cina. Jadi ini salah satu prestasi yang cukup baik dan kemudian membuat kita percaya bahwa partner kami ini memang mempunyai kemampuan teknis yang sangat baik. Gitu. Selanjutnya. Untuk proyek Pomala, seperti yang sudah saya sampaikan, kami bekerja sama dengan Huayu untuk membangun fasilitas pengolahan di Sulawesi Tenggara. Tadi nilai investasi sudah saya sampaikan, kemudian kapasitas produksi sudah saya sampaikan juga.
pabrik ini akan memanfaatkan biji limonit dari Blok Pomala yang akan dioperasikan sepenuhnya oleh PT Vale. Jadi PT Vale yang akan mensuplai limonit ke pabrik HPAL nantinya. Kemudian Vale dan Huayu juga berkomitmen pabrik ini akan dikembangkan, dioperasikan tanpa menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit listriknya. Ini adalah salah satu komitmen kami terhadap dekarbonisasi. Kemudian juga PT Vale dan Huayu saat ini juga masih membicarakan kemungkinan untuk memanfaatkan saprolet dari Blok Pomala juga untuk pembangunan fasilitas LKF. Selanjutnya. Ini Bapak Ibu juga mungkin sudah dengar bahwa Ford Motor sudah menandatangani MOU dengan PT Vale dan Huayu. Mereka mempunyai intensi, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bergabung ke proyek Pomala. Pada saat ini Ford sedang melakukan due diligence untuk memastikan bahwa semua hal yang mereka ingin pastikan sudah terpenuhi, dan mereka akan kemudian kalau semuanya berjalan dengan baik, mereka akan secara resmi bergabung dengan proyek di Pomala. Target susunan kepemilikan saham akhir nantinya PT Vale 30%, Huayu 53%, dan juga Ford 17%. Kemudian tadi sudah saya sampaikan target penyelesaian konstruksi adalah 2025. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi adalah ketiga pihak, Vale, Huayu, dan Ford, sepakat untuk mengedepankan praktek-praktek ESG, Environment, Social, and Governance, yang baik. Kemudian ini juga proyek ini bersama dengan Baudopi juga, Baudopi dan Pomala Project ini sudah masuk dalam list proyek strategik nasional yang diumumkan baru-baru ini. Jadi ini juga menambah satu keyakinan kepada kami bahwa ini proyek penting yang harus kita eksekusi dengan baik dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya. Dan yang terakhir yang kami umumkan kemarin terkait dengan proyek Lamonat Sorako, tadi sudah saya sebutkan, dan mengenai perkiraan kapital, kemudian kapasitas produksinya. Pabrik ini akan memanfaatkan biji limonit dari Blok Sorako, limonit kadar rendah. Kemudian juga seperti proyek Pomala, Vale dan Huayu juga berkomitmen untuk tidak menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik, dan berusaha untuk mengedepankan praktek ESG yang baik juga. Jadi mungkin itu akhir paparan. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari jajaran Direksi PT Vale Indonesia Tbk atas paparan yang sangat menarik mengenai industri pertambangan nikel, kinerja, serta prospek pertumbuhan dari PT Vale Indonesia Tbk. Oke, baik, Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah masuk di fitur Q&A. Dan untuk sesi pertama, saya akan sampaikan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Bapak Rofandi. Pertanyaannya terkait di presentasi disebutkan Inco saat ini sedang mengerjakan 3 proyek, yaitu smelter nikel Bahadopi, smelter nikel Sorowako, dan smelter Pomala. Kira-kira senilai 127 triliun. Berapa persen impact-nya ke revenue Inco dan berapa persen ke produksi nikel secara total gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua dari Bapak Henry, pertanyaannya terkait cost produksi HPAL di Sorowako, Pomala, dan RKEF Ferronickel di Bahadopi masing-masing berapa USD per tonnya. Lalu perihal kontrak offtake produk hasil proyek baru, apakah cara perhitungannya nilainya sama dengan kontrak offtake sekarang, yaitu dihitung dari persentase kandungan nikel bersih produk, misalnya Ferronickel 20% nikel dan MHP 51% nikel, lalu dikalikan dengan harga LME-nya. Itu pertanyaan kedua. Dan yang pertanyaan ketiga dari Ibu Debrinata Rizky, PT Vale Indonesia Tbk mendapatkan penolakan dari pemerintah daerah di Sulawesi soal perpanjangan izin kontrak karya di beberapa fasilitas tambang nikel. Kontrak karya PT Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025. Bagaimana Vale mengatasinya? Lalu untuk PT Vale Indonesia Tbk katanya akan membangun smelter nikel berteknologi tinggi di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sejauh apa perkembangannya? Mungkin
dari 3 pertanyaan tersebut, saya persilakan kepada jajaran manajemen dari PT Vale Indonesia Tbk untuk menanggapinya terlebih dahulu. Kami persilakan, Bapak dan Ibu. Baik, mungkin Bu Febri saya coba jawab yang pertama ya, pertama dan kedua. Nanti yang ketiga akan dijawab oleh Bu Febri. Tadi kan pertanyaannya smelter nikel Bahodopi, Sorako, Pomala kira-kira 127 triliun, berapa persen impact-nya ke revenue Inco dan berapa persen ke produksi nikel air total. Jadi kalau buat kami kan sebenarnya investasi ini nanti tidak di dalam tanda kutip ya, kita mengharapkan return dari proyek ini kan dalam bentuk dividen ya. Kalau misalkan dalam bentuk revenue itu nanti dalam hal offtake. Jadi kita PT Vale berhak atas offtake dari 3 proyek ini sebesar kepemilikan saham kita. Misalkan di Sorako 30%, berarti kita berhak 30% dari produksi Sorako. Bahodopi 49%, berarti kita berhak atas 49% dari produksi Bahodopi. Kemudian juga Pomala demikian juga 30% dari produksi Pomala. Kalau misalkan kemudian kita asumsikan Sorako yang existing smelter itu akan berproduksi di level 75.000 sampai 80.000, kemudian kapasitas dikalikan dengan persentase, mungkin di total itu mungkin produksi kita setelah semua proyek bisa diselesaikan itu di angka 165.000 ya, 165.000 ton dalam bentuk masing-masing ya. Tadi kan ada yang memproduksi MSP, ada yang memproduksi ferronikel atau NPI, kemudian di existing smelter memproduksi nikel mate gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Tentang tambahan revenue berapa sangat tergantung dari variabel harga nikel ke depan. Kemudian kalau misalkan nih, kemudian juga harganya kan sangat fluid. Makanya misalkan ferronikel, kalau kita bicara ferronikel itu sekarang harganya berapa sih di pasar? Itu juga menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Sebetulnya kita akan mengikuti harga pasar ya. Tidak ada formulasi khusus. Ini katakanlah kalau kadar nikelnya 15%, 20%, kemudian 15% kali harga LMI. Tidak seperti itu. Tapi kita mengikuti harga pasar terkait dengan ferronikel atau NPI. Kita mengacu misalkan sekarang ada indeks di SMM. Harga ferronikel NPI di Shanghai Metal Exchange berapa? Itu yang kemudian kita acu sebagai harga jual nantinya. Kemudian nanti harga jual MSP pun seperti itu, kita akan mengikuti harga pasar. Jadi kita harus melihat gitu ya tren pergerakan nikel ke depan. Kita mengasumsikan katakanlah untuk NPI ferronikel long term harganya mungkin di kisaran 16 sampai 18.000. Kemudian per ton gitu ya. Kemudian kita harus melihat harga MSP berapa. Tapi secara total produksi yang bisa kita capture haknya PT Vale termasuk existing smelter sekitar 165 ribuan gitu ya. Itu yang kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu terkait dengan apa ya cash cost ya. Target cash cost produksi Espal di Sorako, Pomala, RKF, kalau di ini sangat tergantung lagi dari proyeksi harga komoditas. Kalau kita bicara bicara RKF di Bahodopi, kita berbicara tentang mungkin early 9,000 di unit cash cost of production gitu ya. Tapi sangat tergantung sekali lagi dengan tren harga LNG seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Kita akan menggunakan LNG di pabrik kami yang ada di Bahodopi. Kemudian kalau berbicara tentang Espal sangat tergantung dari harga sulfur gitu atau asam sulfat gitu di pasaran. Jadi kemudian kalau misalkan di Espal itu yang perlu digarisbawahi juga mungkin ada kemungkinan ada byproduct kobalt jadi yang akan mengofset biaya produksi. Jadi unit cash cost di Espal mungkin di kisaran 10.000 plus gitu ya. Jadi itu yang kami proyeksikan dan kami gunakan untuk model ekonomi dari ketiga proyek ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi pertanyaan ketiga Bu Feby mungkin ada pertanyaan terkait dengan penolakan tadi. Ya, terima kasih Pak Anto. Saya coba jawab nanti Pak Aat dan Pak Anto silakan menambahkan ya. Bapak Ibu sekalian memang betul di berita ada soal penolakan dari 3 gubernur. Perlu kami sampaikan ya, negara kita adalah negara demokrasi bebas berpendapat. Silakan berpendapat. Setelah berita tersebut muncul juga banyak pihak-pihak yang menyatakan mendukung. Ada juga beritanya. Pada dasarnya bagi kami tidak mungkin lebih baik tidak perlulah perdebatan ada di media maupun sosial media. Alangkah lebih efektifnya kalau kita duduk bersama berdialog, menerima masukan dan mencari solusi bersama.
perlu kami sampaikan bahwa penolakan tersebut disampaikan ada beberapa hal. Pertama adalah mengenai kontribusi yang dikatakan rendah. PT Vale saat ini selama 10 tahun terakhir ya, pembayaran pajak dan bukan pajak sudah mencapai 16,6 triliun. Tahun 2021 sendiri itu mencapai 2 triliun. Nah, kalau dikatakan, dan semua pembayaran perpajakan ini tentu mengikuti ketentuan perpajakan yang ada ya, karena PT Vale senantiasa patuh pada peraturan perundangan yang ada. Jadi kami mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Tahun lalu sudah bayar 2021 mencapai 2 triliun dan 10 tahun mencapai 16,6 triliun. Mengenai juga alokasi pajak antara pusat, daerah, dan kabupaten, hal tersebut juga sudah diatur di ketentuan perpajakan. Jadi kami mengikuti peraturan yang ada. Kemudian juga ada pernyataan mengenai lingkungan. Saya rasa kredibilitas PT Vale di bidang lingkungan sudah banyak diakui oleh lembaga-lembaga kredibel dan lembaga-lembaga independen. Seperti tadi sampaikan Pak Anto, PT Vale adalah salah satu-satunya ya perusahaan nikel di tanah air yang mendapat Green Proper, bahkan 2 kali. Green Proper itu kan suatu pengakuan bahwa komitmen lingkungan kami sudah di atas beyond compliance lah ya, di atas beyond compliance. Kemudian juga kita tidak hanya mereklamasi area tambang, bekas tambang, tetapi juga di luar area konsesi tambang. Saat ini kita sedang merampungkan ya reforestasi sekitar 10.000 hektar di luar area konsesi. Kita sudah masuk tahun ketiga, 100% penanaman pohon sudah selesai. Kita sekarang sedang memupuk untuk membuat pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik ya. Selain daripada 10.000 hektar tersebut, ada lagi fase kedua 5.000 hektar. Selain daripada itu, kita juga punya pengembangan pengelolaan mining effluents. Tadi di video sudah disampaikan ya, lebih dari 100 titik compliance point ada di dalam tambang kami untuk memastikan baku mutu dari air bekas tambang yang dilepas. Dan bisa salah satu bukti nyata, kalau nanti berkesempatan datang ke Sorako, lihatlah Danau Matano. Karena Danau Matano itu sangat dekat dengan operasi tambang, sangat berdampingan. Dan selama 54 tahun, kualitas air Danau Matano masih terjaga dan bisa dilihat kejernihan dari air danau tersebut. Dan kualitas air tersebut adalah suatu bukti nyata komitmen kami. Kualitas udara pun di Luhut Timur lebih baik daripada di Jakarta. Jadi ada banyak sekali indikator-indikator. Kami juga salah satu-satunya perusahaan tambang yang masuk ke dalam 25 indeks Sri Kahati ya. Jadi saya rasa banyak sekali kredibilitas kami di bidang situ. Namun demikian kalau ada pihak-pihak yang masih merasa kami kurang, kami berharap bisa disampaikan sehingga kita bisa berdialog dan mencari solusi yang lebih efektif daripada kita berdebat ya. Kemudian kalau disampaikan mengenai CSR tadi Pak Aat juga sudah mempresentasikan bahwa bagi kami program pengembangan masyarakat itu bukan proyek lepasan ya. Jadi memang harus ada dipikirkan jangka panjang bagaimana menciptakan masyarakat mandiri pasca tutup tambang dan harus mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Sehingga dalam proses pembuatannya pun rencana induk itu harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah termasuk provinsi. Jadi diundang pemerintah, provinsi, kabupaten, dan perwakilan masyarakat berdialog untuk membuat rencana RIPPM tersebut. Jadi semua kami lakukan mengacu kepada rencana yang sudah didialogkan dan diskusikan. Selain daripada itu, program CSR kami juga mendapat pengakuan dari Kementerian Desa dan juga Kemenfresh ya, Marinvest ya, sebagai percontohan yang baik untuk perusahaan tambang. Namun demikian kami menyadari mungkin masih ada sisi-sisi yang lain dianggap oleh stakeholder kita yang kurang. Untuk itu kami terbuka ya untuk berdialog bersama mencari solusi yang lebih efektif. Nah kalau ditanya mengenai kontrak karya, memang PT Vale belum secara formal memasukkan aplikasi untuk memperpanjang. Saat ini kami bekerja keras fokus untuk menyelesaikan semua proyek pengembangan kami. Saat ini yang sudah kita announce-kan 3 ya. Bahadopi sudah FID, Blok Pomala juga sudah dekat ya, ini sebentar lagi tahun ini. Kemudian kemarin kita announce yang Sorako, kalau lancar semua setelah Pomala, Sorako akan juga FID. Proyek ini semua akan melibatkan investasi sampai 8,6 miliar US dollar. Bukan hanya investasi ini pun kami tekankan pentingnya keberlanjutannya, sehingga semua investasi ini akan menggunakan energi yang rendah karbon. Energi rendah karbon ini pun membutuhkan kapital ya, capex yang lebih tinggi daripada batu bara. Namun PT Vale memandang penting membantu Indonesia dan membantu planet kita mencapai net zero.
Jadi kita akan dukung program pemerintah untuk mencapai target NDC-nya dan pada saat bersamaan mendukung pertumbuhan ekonomi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh negara kita lewat program investasi tersebut. Dimanapun kami beroperasi, kami berkomitmen mewujudkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan. Nah, dari sisi ini, kalau ditanya, kami percaya ya kita akan selalu patuh pada peraturan perundangan yang berlaku, percayakan kepada pemerintah. Saya yakin pemerintah semua sama-sama akan menjaga iklim investasi yang bagus, karena investasi yang akan kami buat ini kan sampai 8,6 miliar ini kan besar sekali. Saya yakin pemerintah akan fair. Saya yakin semua pemerintah juga akan memastikan iklim investasi yang baik. Kan kemarin kementerian juga sudah mengeluarkan komen ya. Mari semua pihak sama-sama kita jaga iklim investasi di Indonesia yang mana saat ini sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jadi kami fokus melaksanakan semua program-program kami dengan baik. Kami fokus melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kami sehingga nanti pemerintah bisa mendukung kita untuk mendapatkan perpanjangan tersebut. Dan kami percaya pada peraturan perundangan yang berlaku, jadi kami akan patuh pada peraturan yang ada. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Semoga ada ruang untuk kita berdiskusi, mencari solusi bersama yang baik, sehingga kita sama-sama bisa berkontribusi, berbakti bagi bangsa kita. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak dari jajaran manajemen karena telah menanggapi pertanyaan yang cukup komprehensif sekali ya, kalau saya perhatikan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab Public Expose PT Vale Indonesia Tbk dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum bisa saya sampaikan dan belum bisa dijawab pada sesi kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut kepada PT Vale Indonesia, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Vale Indonesia Tbk melalui portal komunikasi yang disediakan oleh perseroan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya bahwa akan ada pengundian door prize di akhir acara ini sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang. Lalu bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam pengundian door prize tersebut, mohon perkenan Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner yang dapat diakses pada link yang tertera pada running text di layar Bapak dan Ibu. Ya, oke. Selanjutnya sebelum kami tutup, kami berikan kesempatan dan kepada Ibu Febriani Edi untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Silakan Ibu Febriani Edi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Kuku. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya bergabung dalam sesi hari ini. Semoga sesi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang berkenan, mohon bisa dimaklumi. Bapak Ibu sekalian, PT Vale punya program yang besar sekali ya, investasi di pembuatan 3 pabrik baru ini melibatkan jumlah yang besar. Ini bukanlah hal yang mudah, tapi manajemen dan seluruh karyawan kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik sehingga program investasi ini betul-betul bisa terjadi dan bisa dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Kami punya prinsip dimanapun kami berada dan melakukan operasi kami selalu harus yang berbasis keberlanjutan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami mohon doa restunya, kami mohon dukungannya. Mari kita sama-sama berkolaborasi, membantu menciptakan kondisi yang lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta juga Bapak Ibu doakan, semoga kami mendapat dukungan ya untuk bisa melaksanakan semua program ini dengan baik sehingga kami betul-betul bisa berkontribusi secara signifikan bagi negara kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Febriani Edi untuk closing statement-nya. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik dari PT Vale Indonesia Tbk, mari kita beri aplaus untuk jajaran manajemen dari PT Vale Indonesia Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Vale Indonesia Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Vale Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada sesi siang hari ini. Saya Kuku Wicaksono, pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan diadakan di masa mendatang. Maju terus pasar modal Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.